Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau review 100 Flutter S Zoom sekaligus compare sama si 100 Flutter S Attack. Ya, yang dua ini Flutter S Attack, sedangkan yang dua ini Flutter S Zoom. Jadi sebenarnya ada tiga varian, ada Flutter S Attack, kemudian Flutter S Control, dan Flutter S Zoom. Jadi yang control saya nggak ambil ya. Jadi saya pengen tahu apa sih yang membedakan antara Attack sama Zoom itu. Nah, ini udah pernah saya review, kalian bisa lihat video sebelumnya. Kemudian saya ini guys nambah lagi ya satu warna yang purple. Ini warna dari si Flutter S Attack, Flutter S Zoom. Jadi biar gampang saya sebutnya Attack sama Zoom aja guys. Nah, kita compare langsung guys. Jadi si Flutter S Attack ini memang dia itu raket sebenarnya kan di sini 84 plus minus 2 gram ya. Cuma itu feelnya guys, ini seperti raket yang 3U ya. Itu loh. Jadi memang raket buat pemain yang advance ya. Dia karakternya memang agak delay ya, untuk speed kayaknya nggak bisa diandalkan ya guys. Balance-nya 300 mm ya, sedangkan si Zoom ini 307, lebih head heavy ya. Kenapa? Karena rata-rata itu guys raket-raket yang ringan beratnya itu dia biar ada power tuh biasa di lebih head heavy ya, top heavy atau head heavy. Nah, di antara dua ini ada si Flutter S Control ya. Jadi Flutter S Control itu dia beratnya 4U ya, 80 plus minus 2 gram. Kemudian dia itu balance pointnya paling rendah ya, di 295. Emang cocok buat orang yang bermain kontrol gitu. Jadi beratnya medium, kemudian nggak terlalu head heavy ya. Tapi saya belum tertarik untuk mengambil. Saya ingin tahu aja nih perbedaan antara si Attack sama si Zoom. Jadi guys, ini kita desain dulu ya sebelum kita bahas masalah experience memakai dua seri ini. Nah ini guys, jadi kalau si Attack itu buat saya itu desainnya lebih matang ya, lebih mature ya. Nih ya, ada Wingtron juga di sini ya, kayak seperti teknologi untuk, kalau di Astra mungkin aerolab ya, untuk mengurangi hambatan dari udara ya, atau seperti istilahnya seperti apa ya, bahasa sayap ya yang mengepakkan di udara, kurang lebih seperti itu. Nah ini guys, kalian lihat ya, jadi yang purple-nya bawah ini Attack, yang atas Zoom tuh ya. Jadi patternnya itu lebih bagus, bukan lebih bagus, lebih mature ya, di kuasa tuh lebih dewasa ya ketimbang si Zoom. Kalau si Zoom itu kan patternnya di kuasa kayak lebih apa ya, lebih lepas gitu guys. Nah ini ya, tuh kalian bisa lihat ya, kita putar. Nah ini atasnya. Nah tuh ya, ini atasnya seperti ini polosan, kiri kanannya pun sama ya, tuh guys ya. Jadi dia si Attack ini pattern kayak heksagonal itu rapi ya. Kalau ini kan kayak lebih ada sih pattern heksagonal, cuma kayak lebih apa ya guys, itu lebih lepas guys tuh ya. Kalau ini kan lebih detail gitu ya, ini kelihatan ya tuh. Oke, kita ke sapnya guys. Sapnya pun sama ya, kita balik ya. Nah ini guys tuh ya, jadi si Attack ini memang lebih apa ya, mature. Kalau ini kan kayak lebih lepas gitu guys. Ada sih pattern-pattern tadi itu, cuma lebih di blend ya, di mix ya dengan di calls kayak semacam apa ya, flash gitu ya. Itu guys. Nah jadi buat kalian pemain beginner, saran saya kalian lebih cocok untuk pakai si Zoom ini guys. Karena apa? Pertama, dia itu lebih ringan ya, beratnya 5U ya. Jadi secara feel itu kalian nggak perlu adaptasi lama ya, pakai langsung enak bahasa gitu ya kalau si Zoom ini guys, ketimbang si Attack. Kemudian yang kedua, kalian yang pemula kemudian tenaganya atau powernya merasa kurang ya, kurang mumpuni, jadi dengan head heavy nya si Zoom ini itu ngebantu guys ya, 307
ya. Ringan, head heavy, even di sini tertulis 30 dlbs ya, tapi saya nggak rekomen. Karena ini tuh feel-nya kayak mirip Velet TG Power Control. Ya, kalau kalian pengen tahu seperti apa feel-nya, kalian bisa lihat video saya sebelumnya. Ya. Jadi di sini benar dugaan saya, dia nggak berani menuliskan high tension seperti si Attack, si Zoom ini. Ya. Nah, kalau si Attack ini dia ada guys. Ya, ada tulisan high tensionnya. Ya, Power Attack. Kemudian di sini ada tulisan high tension. Ya. Kalau si Zoom ini nggak ada. Ya, cuma wing tron aja ya. Tuh. Sama tulisan 78 gram ya. Ini teknologi yang disematkan seperti ya mungkin seperti wing stabilizer-nya Li-Ning ya, karena ini memang satu perusahaan. Jadi buat saya ini ya. Buat saya yang si Zoom ini kurang rekomen ya untuk kalian yang suka high tension. Itu yang kedua. Yang ketiga, kenapa beginner buat saya lebih rekomen kalian pakai si Zoom? Karena si Zoom ini guys, ini saya jamin nggak bikin kalian cepet capek mainnya. Ya, gak cepet capek karena ringan, hand heavy, kemudian lihat fleksibel yang ngebantu kalian nge-push shuttlecock ya, ketimbang si Attack. Attack ini middle flex ya. Ya, middle flex atau medium flex. Ya, jadi buat pemain pemula ini nggak cocok, kurang cocok ya. Jadi kalian kalau ambil raket si Flutter SRS ini, saran saya ambil yang zoom atau kontrol ya. Jadi gini ceritanya. Oke, ini kita ganti ya. Ini pun sama ya. Jadi guys, yang putih ini Attack, yang hijau ini zoom. Kalau kalian suka main transisi raket ya, ganti-ganti raket itu, jadi gini, kalau misal kalian main dari zoom ke Attack itu automatically nggak enak ya, karena yang pasti ya shaftnya lebih stiff, kemudian beratnya lebih bobot raketnya lebih berat, even dia itu lebih headlight ya. Tapi tadi guys, itu feelnya itu jadi nggak enak ya. Saya tuh kalau bawa raket ini ke lapangan, Attack dulu mainin baru si zoom ya. Jadi rasa ke pergelangan tuh lebih enak ketimbang kalian pakai zoom ke Attack ya. Jadi ini benar-benar apa ya, agak signifikan ya buat saya, cukup signifikan itu feel perbedaannya ketika transisi dari si Attack ke zoom atau zoom ke Attack. Nah itu, jadi itu poinnya. Dan ini semuanya Grommet-nya 76. Jadi buat saya Grommet 76 itu Grommet yang universal ya, artinya dia itu bisa masuk ke semua tipe pemain tuh guys. Dan dia itu ya ini ya, frame-nya tuh seperti mengingatkan kalau kalian tuh pernah nyoba raket Aztec ya, Tornado 1000. Nah, ini guys. Nah, ini kayak gini tuh mirip frame-nya. Cuma si Tornado 1000 ini dia itu frame-nya itu Grommet-nya di 72. Ya. Buat pemain profesional saya rasa sweet spot itu bisa dikontrol ya. Mau 72, 74 atau lebih, 76 segala macam, maupun dia grommet sedikit. Buat saya lebih prefer yang sedikit ya guys, 72, 74, 76 gitu. Untuk grommet atau mata ikannya, karena lebih enak aja buat manuver atau swing speednya. Itu guys. Jadi kemudian poin lebihnya dari si zoom ini, untuk swing speednya guys amazing ya. Kalian gak usah nanya lagi keteteran gak main double, jelas enak ya. Cuma saya rasa PR dia memang kalau kalian punya power lebih, ketika ingin memaksimalkan potensi si zoom ini, itu sebenarnya di bawah si Attack ya. Itu kalau si Attack ini clear lock-nya lebih dapat itu. Jadi makanya si zoom ini buat saya itu mirip feel-nya kayak Velet TG Power Control, tapi beda di frame. Kalau si TG Power Control kan dia TG Power Series ya, control speed sama attack itu control speed dan power itu kan memang dia tuh katapel ya. Ini kan kayak Aztec tadi, tapi feelnya mirip guys tuh ya. Jadi ini saya rasa buat
kalian yang mungkin nggak fit kondisi pergelangan tangannya, bisa bawa si zoom ini ke lapangan guys. Jadi buat cadangan kalau kalian mainnya itu over ya, mau 5 match atau lebih, jadi ini masih bisa diandalkan buat kalian main yang durasi yang panjang ya, itu guys. Jadi itu kalau si attack itu menurut saya lebih cocok untuk pemain advance sampai ke profesional, karena ya itu ya, kalau pemain pro itu kan sebenarnya kurang suka juga dengan raket yang fleksibel ya, karena buat akurasi itu kurang guys gitu. Memang sih dia ngebantu power, tapi buat akurasi kurang ya kalau untuk si raket yang fleksibel gitu guys. Tapi kalau yang untuk pemula, beginner sampai advance, ini cocok-cocok aja ya si zoom. Tapi kalau kalian pemain advance, veteran, sampai profesional, udah ambil si attack ya. Udah nyoba attack, jangan nyobain zoom ya, nanti feelnya ini jelas jomplang ya, bahasanya jomplang itu. Jadi transisinya kerasa banget. Saya tuh kalau main ini harus pakai dulu ya. Kalau pakai misalnya saya bawa 2 seri ini ya, ini dulu yang dimainkan baru si zoom. Kalau dibalik, aduh guys, itu jadi nggak enak guys ya. Jadi kalau raket dengan spek yang cukup berbeda itu, yaitu ya transisinya itu kerasa kurang ya, ada sisi plus minusnya ya. Kalau misalnya ini kan memang power dapet, speed dapet, kontrol lumayan ya, memang potensi powernya sedikit di bawah si tag itu guys tuh. Jadi buat main casual si zoom ini cocok gitu. Kalau untuk kalian yang suka main power ya, suka main di belakang net ya, di backcourt ya, udah nggak usah ragu untuk ngambil si Flutter S Attack gitu guys. Jadi si yang ini kan dulu pakai AP6 ya, karena salah request dari sellernya. Kalau ini semuanya saya pakai BG66 Brilliant. Ini pun sebenarnya salah ya. Sebenarnya di situ tuh sellernya tuh nulisnya BG66, kan jelas beda ya. BG66 itu kan banyak serinya, ada 66 biasa, Ultimax, kemudian Brilliant ya, Force, dan BG66 Brilliant ini sebenarnya kasta terendah guys ya, kasta terendah dari BG66 series gitu ya. Tapi saya nggak mau malas ribet ya, ya udahlah. Sebenarnya secara hargaan juga selisih 20-30 ribuan ya. Jadi sellernya saya rasa antara kurang jujur dan kurang insight ya, kurang inputnya, kurang masalah pesenaran. Tapi saya sih lebih prefer kayak kurang jujur aja gitu. Tapi anyway, saya masih nggak mau cari gara-gara, ya udah saya kasih tetap 5 star ya ratingnya. Tapi saya ya nggak mau lagi gitu untuk shopping di tokonya. Itu ya guys. Jadi buat kalian yang bingung pilih yang mana antara attack, control, zoom, ya kalau mungkin kalian ambil yang kontrol, saya rasa kontrol itu cocok buat semua pemain ya. Dia for you, kemudian paling tidak head heavy ya, paling headlight di antara ketiga seri ini. Jadi ambil si kontrol gitu. Jadi kalau kalian bawa 2 seri ini, jangan coba-coba dibalik untuk main ya. Saya ulang lagi ya. Jadi pastikan kontrol si attack dimainkan dulu, kemudian zoom ya. Itu ya guys. Jadi kurang lebih seperti itu. Warnanya cakep ya, warnanya di close-nya cakep ini. Jadi Hunter itu emang ya newcomer tapi cukup impresif ya, karena memang satu perusahaan dengan leading. Thanks for watching, see you again, bye.